Halo guys, ketemu lagi dengan gue Mr. RDJ. Kali ini kita akan bahas mengenai bisnis kopi yang cukup menjamur belakangan ini. Bisnis kopi belakangan ini menjadi bisnis yang tiba-tiba menjamur cukup pesat. Kenapa begitu? Karena ada dua hal. Pertama, ya memang satu budaya Indonesia itu senang banget untuk yang namanya ngopi. Baik anak muda maupun orang tua itu kayaknya tidak ada hari yang dihabiskan tanpa meminum kopi gitu kan. Kemudian apalagi ngopi itu menjadi sebuah tradisi untuk ngobrol atau kongko-kongko dengan teman-teman. Jadi bahkan ada istilah kalau kita ngobrol itu adalah ngobrol di warung kopi gitu atau obrolan warung kopi ya. Itu untuk menunjukkan obrolan keseharian antara ya entah bapak-bapak, entah anak-anak muda yang intinya adalah ya obrolan-obrolan biasa yang biasa terjadi di antara kumpulan orang-orang gitu kan. Nah, bisnis kopi ini tiba-tiba menjamur setelah masuk beberapa waralaba asing seperti contohnya ya Starbucks ya. Walaupun mungkin Starbucks sekarang sedang ada masalah dengan karena dia mensupport sebuah negara yang lagi viral, yaitu mensupport untuk mendanai perang dan lain-lain, sehingga timbul ajakan untuk boikot dan lain-lain. Tapi ternyata di Indonesia sendiri timbul beberapa brand lokal yang cukup menjanjikan. Contohnya Kopi Tuku, Kopi Laku, ataupun si Kopi Kenangan yang cukup fenomenal. Dimana waralaba kayak Kopi Kenangan itu dia jual berapa? 15-20 ribu per cup, atau bahkan ya mungkin semahal-mahalnya nggak sampai 30 ribu. Beda dengan Starbucks yang dia jual antara 45 sampai 55 ribu. Nah, ada dua perbedaan konsep jualan antara Starbucks dengan Kopi Kenangan, di mana Starbucks itu kurang lebih sebenarnya yang dia jual bukan hanya kopi, tapi adalah tempat untuk nongkrong, di mana dia ciptakan tempat yang enak untuk orang ngobrol, berdiskusi di situ. Bahkan dia juga menyediakan tempat untuk orang sambil bekerja. Jadi kalau kita lihat ke sana banyak orang menggunakan laptop dan lain-lain untuk kerja. Ada beberapa perbandingan ya. Saya sempat melihat beberapa perbandingan. Kalau di Starbucks Indonesia itu orang kadang-kadang masih ngobrol di situ, tapi di beberapa negara seperti di Jepang atau di Singapura itu di Starbucks itu mereka asik sendiri, entah membaca novel, entah bekerja, sehingga mereka kayak punya me time di sana gitu kan. Nah, kalau di Kopi Kenangan itu dia benar-benar konsepnya adalah menjual kopi. Itu kenapa harga Kopi Kenangan itu bisa setengah dari harga Starbucks gitu ya. Kopi Kenangan buat beberapa orang dianggap lebih kopi daripada Starbucks karena kopinya lebih terasa. Dia menggunakan kopi-kopi lokal yang dengan ramuannya sendiri, dia blending sehingga menghasilkan kopi yang memang buat penikmat kopi itu lebih enak, lebih berasa kopinya gitu kan. Nah, Kopi Kenangan ini diawali dengan membuka gerai bukan di tengah mall, tapi di pinggir-pinggirannya mall. Kenapa? Karena konsepnya dia adalah beneran menjual kopi, bukan menjual tempat. Jadi dia cari yang biayanya murah, gampang dijangkau untuk online, sehingga kopinya bisa dijangkau orang bukan hanya beli di tempat, tapi juga beli lewat online. Nah, di luar itu, kalau kita ngomongin coffee shop atau juga warung kopi, kayaknya nggak lengkap kalau kita juga nggak ngomongin tentang pedagang kopi keliling, atau yang mungkin istilah sekarang banyak kita kenal sebagai Starling ya, atau penjajah kopi keliling ya. Penjajah kopi keliling ini ternyata itu adalah sebuah bisnis yang cukup menguntungkan dengan modal yang tidak terlalu besar ya. Teman-teman kalau kalian perhatikan, ternyata modal untuk buka Starling itu hanya 1-2 juta rupiah saja, dengan dimana modal terbesar itu untuk beli sepeda tentunya, modal lain beli termos. Kopinya sendiri mereka bisa beli kopi rencengan ya istilahnya ya, kopi rencengan ya, yang penting termosnya airnya yang selalu panas sehingga pada saat dia nyeduh kopi itu kopinya bisa terseduh dengan baik gitu kan. Dia jual kopi itu satu gelas atau satu cupnya itu sekitar 5-7 ribu paling gitu kan. Tapi modal dia mungkin harga kopinya sendiri nggak nyampe 1.000 rupiah, tapi dengan macam-macam mungkin 2.000 rupiah, sehingga per satu kali dia jual itu untungnya 3-5 ribu rupiah. Dan sehari itu dia bisa jual sampai dengan 100 cup atau 100 gelas.
Sehingga omset mereka per hari itu antara 500 sampai 700 ribu rupiah, di mana keuntungannya mungkin ya 50 sampai 60% dari situ. Jadi ternyata yang kita lihat sepele penjual kopi keliling, tapi penghasilan per harinya itu bersih bisa jadi 250 sampai 400 ribu rupiah. Kalau dia jualan 25 hari dalam sebulan, ya mereka punya penghasilan yang cukup daripada penghasilan seorang sarjana ya gitu. Jadi jangan remehin juga bisnis kopi Starling ini gitu. Jadi teman-teman ya, menjajakan kopi juga menjadi sebuah bisnis yang menarik asal kalian mau berusaha dan memilih tempat yang tepat. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi.